Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial mengenai Excel. Kita kali ini belajar mengenai short by. Jika rekan-rekan kemarin belum mengikuti video tutorial saya terkait formula short, silahkan berkunjung ke channel YouTube saya, channel Heru Monas, kemudian cari di sini pembelajaran tutorial mengenai short. Di dynamic array formula ada dua formula yang mirip, yaitu short dan short by. Jika rekan-rekan belum paham apa itu dynamic array formula, silahkan berkunjung juga ke channel YouTube saya dan cari tahu apakah Excel rekan-rekan sudah support dynamic array formula ataukah belum dengan mengikuti tutorial saya yang satu ini. Jadi ya, kemudian kita langsung saja ke short di Microsoftnya ya. Saya cari dulu untuk shortnya, atau kita langsung ke file Excel saya yang kemarin saja. Ini adalah file Excel saya yang kemarin terkait video tutorial saya yang ini ya, yang short ya. Jadi satu lagi buat rekan-rekan yang nanti menonton video tutorial saya ini, jangan lupa untuk melihat pada bagian deskripsi, karena biasanya di sana saya menyertakan file yang bisa rekan-rekan jadikan acuan atau referensi untuk belajar ya. Jadi untuk file ini kemarin saya sudah membuat, untuk tutorial tadi saya sudah membuat sebuah file yang kurang lebihnya adalah seperti ini. Saya punya sebuah data tabel, kemudian saya sortir berdasarkan kolom tertentu, dan formulanya adalah ini ya, short. Kemudian jika kita lihat parameternya adalah pertama untuk short ya, bukan short by ya, adalah array, short index, kemudian short order, kemudian by kolomnya ya. Jika kita amati di sini, array selalu mengacu pada satu referensi atau tabel yang akan kita olah, kemudian short indexnya ini ascending atau koloman yang mau kita sortir, kemudian short order ini adalah ascending atau descendingnya. Sekarang apakah bedanya dengan formula short by ya? Kita coba lihat di Excelnya. Ketik saja di sini short, akan muncul dua formula, yaitu short dan short by. Jika saya klik pada short by, kita akan mempunyai satu parameter atau petunjuk parameter yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah array. Seperti biasa, array adalah jajaran angka atau nilai atau tabel yang akan kita olah. Kemudian by array, kemudian short order. Ini yang membedakan antara short dan short by. Jika short biasa, untuk ascending dan descendingnya hanya satu kali dan berada di ujung satu formulanya ya. Kita balik lagi, jika kita lihat lagi di sini short, jika kita lihat di sini adalah arraynya, kemudian short indexnya, kolom berapa yang mau disortir, kemudian kita lihat pada short ordernya hanya ada satu kali. Tetapi jika kita balik lagi ke short by, kita klik di sini ya. Ya, ramai sekali di tempat saya kalau hari Minggu ini, banyak anak-anak ya. Jadi mohon maklum saja. Kemudian jika kita ketikkan short by, yang ada di sini adalah array, kemudian by array. Array mana yang akan kita sortir atau tabel mana, kolom mana yang mau kita sortir ya. Kemudian short order. Kita praktekkan saja ya. Arraynya mungkin adalah kita ambil yang ini ya, tetap. Kemudian kita kunci saja, jaga-jaga saja biar nanti saat kita tarik dan atau manfaatkan ke tempat lain dia tidak geser ya. Kemudian parameter yang pertama adalah by array. Array nomor berapa yang mau kita sortir ya. Misal saya ingin mensortir kolom yang pertama di sini ya. Jadi jika short biasa kita cukup mengetikkan angka, untuk short by kita harus mengetikkan atau memblok si arraynya atau kolom yang mau disortir. Kemudian kita ketik koma lagi, short ordernya mau ascending atau descending. Kita coba untuk ascending dulu ya. Kita tuliskan 1 seperti ini, kemudian tutup kurung, tekan enter. Hasilnya adalah seperti ini. Satu tabel yang kita jadikan patokan tadi di array, kemudian akan disortir berdasarkan kolom array yang kita mau sortir ya. Jadi patokannya adalah arraynya. Kita lihat di sini adalah ini adalah array sumbernya atau tabelnya, kemudian by array adalah kolomnya juga kita blok. Berbeda dengan short ya, kita bisa mendapatkan hasil yang sama
jika menggunakan sort dalam seperti ini, saya agak geser sini ya, saya ketikkan sort dan buka kurung. Nah, kita klik dan blok di sini. Untuk sort ini kita cukup menggunakan kolom nomor berapa yang mau kita sortir. Jadi kita ketikkan saja 1 seperti ini, kemudian kita pilih ascending, kita akan memiliki hasil yang sama. Tutup kurung, tekan enter, hasilnya akan sama. Jadi jika di sort by, kita harus mengklik dan blok untuk arraynya di sini, kemudian kita sortir ya. Jika kita pakai sort, kita cukup mengetikkan kolom nomor berapa yang mau kita sortir ya. Di sini bedanya, di sini cukup mengetikkan angka 1, kemudian langsung disortir ascending ataupun descending. Sedangkan untuk sort by, kita harus mengklik dan blok untuk arraynya. Karena memang tujuan dari sort dan sort by ini sedikit berbeda. Sort kebanyakan dipakai untuk satu data atau nilai yang sudah tertata rapi sebagai tabel, akan tetapi untuk array sort by ini bisa kita manfaatkan untuk satu nilai yang mungkin maunya kita sortir secara acak ya kalau saya bilang ya. Jadi jika sort mungkin tabelnya berdekatan seperti ini ya, tetapi jika sort by mungkin bisa kita terapkan pada kolom yang terpisah jauh ya. Nanti silahkan dimainkan saja. Saya di sini tidak akan membahas yang terlalu rumit biar bisa dipahami untuk penggunaan sort ini, sort dan sort by. Pada dasarnya sort dan sort by ini adalah sama, menghasilkan satu nilai yang kita bisa sortir ya. Baik, kita hapus dulu untuk sort di sini. Kita balik lagi ke sort by. Jika kita lanjutkan tadi parameternya, setelah kita passing untuk arraynya, kemudian kita spesifikasi untuk array yang mau kita sortir, kemudian kita sort berdasarkan ascending. Di sort by ini kita bisa melanjutkan parameternya, yaitu bisa mensortir lebih dari satu array ya. By array 2 ya, jika kita tekan koma kita akan ke by array 2, jadi kita bisa mengsortir berdasarkan kelas misalnya seperti ini ya. Kemudian koma lagi, sort ordernya apa, ascending atau descending. Kita pilih ascending saja, sama yaitu angka 1, kemudian kita tutup kurung, tekan enter, hasilnya adalah seperti ini. Jika kita amati di sini, kita sudah mensortir berdasarkan nama dan berdasarkan kelas, yang seharusnya nama dan kelas bisa terurut, akan tetapi kenapa di sini hasilnya tidak terurut? Jadi begini, penjelasannya adalah seperti ini. Di Excel data sortir selalu dimulai dari kiri dan dilanjutkan ke kolom sebelah kanannya. Jadi jika misal di sini kita sudah mensortir berdasarkan array yang ada di sebelah kiri, yang notabene di sini adalah kelas, kemudian kita mensortir notabene adalah nama, kemudian kita sortir berdasarkan kelas, maka si Excel akan melakukan sortir berdasarkan nama dulu baru ke kelas. Jika nama sudah tersortir, kemudian dilanjutkan ke kelas. Jika memang nama ini tersortir dan kelasnya bisa mengikuti untuk sortir yang dihasilkan oleh si nama, maka kelas pun akan terurut 1 2 3 1 2 3 nya. Akan tetapi jika sortir yang dihasilkan oleh nama ini tidak bisa menghasilkan kelas yang tidak terurut, maka Excel akan membiarkannya seperti itu. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Walaupun kita mensortir berdasarkan nama kemudian kelas, akan tetapi jika memang nama di sini memegang parent yang tertinggi untuk si ininya ya, atau memegang peran tertinggi untuk si sortirnya, maka kelas ini pun akan tetap mengikuti. Hal yang sama akan berlaku saat kita sortirnya juga berdasarkan nilai ya. Misalnya seperti ini, saya sortir berdasarkan nilai arraynya, kemudian saya tekan koma dan saya ascending, kurung, saya tekan enter, maka di sini pun hasilnya tidak akan berubah karena level tertinggi dari sortirnya adalah nama, yaitu dimulai dari kiri ke kolom kanannya, yaitu kiri adalah nama, kelas, dan nilai. Kita coba buktikan dengan mensortir dari kelas dan nilai ya. Kita coba ya, sort by, kemudian kita klik dan blok di sini.
ya, kemudian koma, kemudian kita pilih misalnya sortir berdasarkan kelas, kita ascending dulu, kemudian kita sortir berdasarkan nilai ya, kita sortir berdasarkan descending -1 ya, tutup kurung, kemudian tekan enter. Hasilnya ada seperti ini. Karena strata tertinggi atau level tertinggi dari sortirnya adalah kelas, maka yang diurutkan pertama adalah kelas, level berikutnya adalah mengikuti. Nah, kita tadi sudah mensortir berdasarkan kelas, yaitu 1 berada di paling atas karena kita mensortir berdasarkan ascending ya, di sini ya 1 ya. Maaf, di sini tadi formulanya adalah 1 nih ya, ini satunya adalah ascending ya, maka akan diurutkan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita mensortir lagi berdasarkan nilai, jadi kita sortir berdasarkan nilai dengan nilai tertinggi yaitu descending ya tadi ya. Jika kita lihat di sini, skip dulu, tekan di sini. -1 adalah descending, +1 atau 1 adalah ascending. Jadi akan diurutkan nama-nama untuk kelas ya. Kelas 1 dengan nilai tertinggi adalah 93 yaitu namanya Hero. Kelas 2 dengan nilai tertinggi 93 adalah Dax ya. Jadi ini akan memudahkan rekan-rekan guru untuk melakukan satu analisa terhadap penilaian-nilai siswanya. Jadi insya Allah dengan ini bisa mendapatkan satu ranking yang mungkin tidak akan ganda ya, karena kita bisa mensortir berdasarkan misalkan mata pelajaran matematika adalah lebih dulu atau lebih stratanya lebih tinggi, kemudian bahasa Inggris yang lebih tinggi, kemudian bahasa Indonesia dan seterusnya. Nanti di ujung akan langsung terurut seperti ini ya. Jadi yang teratas dengan nilai descending pasti adalah ranking 1 di mata pelajaran tersebut. Biasanya formula ini akan sangat berguna untuk membuat rapor digital ya, yang bisa rekan-rekan atau teman-teman guru buat di Excel. Jadi tidak perlu lagi menggunakan formula ranking yang ribet, cukup menggunakan sort by. Rekan-rekan sudah memiliki atau rekan-rekan guru sudah bisa memiliki satu ranking yang bisa dimanfaatkan di sana ya. Kemudian formula ini juga bisa dipakai di bagian teknik. Rekan-rekan yang mempunyai satu pekerjaan yang berhubungan dengan teknik bisa mengurutkan atau memprioritaskan satu peralatan mana yang mau akan diambil perbaikannya terlebih dahulu berdasarkan kriteria-kriteria yang di state di situ ya. Jadi fleksibel sekali untuk penggunaan sort dan sort by di sini. Pengembangan silahkan berdasarkan kreativitas rekan-rekan yang memakai. Ya, Excel menurut saya adalah tool yang sangat bermanfaat untuk membuat satu analisis data sederhana. Baik, demikian tutorial kali ini bersama saya Rumunas Prasetyo. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika memang belum bisa dipahami, tetap ikuti video tutorial saya ini ulang-ulang. Jika memang belum paham, silahkan ikuti video tutorial sebelumnya yang memang saya tidak mengcover di video tutorial ini agar bisa rekan-rekan pahami ya keseluruhannya. Jadi silahkan saja main-main ke channel YouTube saya di Heru Monas, kemudian cari-cari di sana apa yang akan rekan-rekan butuhkan ya. Kemudian jika rekan-rekan punya satu pertanyaan atau satu masalah, silahkan gabung saja ke grup Facebook saya. Sebentar saya pause dulu ya. Ya, ini adalah grup Facebook saya, yaitu grup bantuan makro Excel VBA ya. Rekan-rekan bisa menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan Excel, Power Pivot, Power Query maupun DAX. Mungkin Power BI jika memang rekan-rekan mempunyai Power BI ya. Kita diskusi bareng saja di sini. Silahkan ajukan pertanyaan, nanti akan saya jawab sebisa saya. Jadi ada rekan yang menanyakan satu materi ya. Nanti akan saya jawab dengan menggunakan video tutorial. Silahkan berkunjung di sini, silahkan ajukan pertanyaan dan kita bisa diskusi bareng terkait Excel di sini. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya teman-teman. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.